Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Semoga semuanya sehat-sehat, teman-teman. Saya akan ulangi lagi dari pertemuan pertama, karena saya rasa kemarin pas waktu kita tatap muka di kelas, pada waktu pertemuan pertama pendahuluan, sepertinya ada beberapa hal yang sebenarnya penting untuk disampaikan ke teman-teman, tapi ke terlewat untuk saya sampaikan seperti itu. Jadi template PPT ini adalah template PPT yang sudah saya share ke teman-teman sebelumnya, cuman ada beberapa tambahan slide gitu, slide penjelasan maksud saya. Nah, semoga tambahan penjelasan yang saya berikan ke teman-teman di video kali ini semoga bisa memudahkan kita untuk belajar di bab-bab selanjutnya ya. Oke, jadi masih kontrak kuliah masih sama, timnya masih sama, saya sama Pak Herman. Kuliah di kelas tapi harusnya di kelas tapi kita karena ini special case gitu ya. Jadi kita kuliahnya online dan karena saya menerima banyak masukan dengan cara kuliah kita gitu kan. Sebenarnya saya prefer pakai Zoom atau mungkin Google Meet gitu ya. Cuman kalau pakai video conference itu memakan banyak kuota. Jadi saya membuat rekaman video ini dengan tanpa kamera, dengan tanpa muka saya. Saya mohon maaf apabila ada teman-teman yang mungkin kurang, kan kita macam-macam ya cara belajar orang. Jadi mungkin ada yang kesulitan dengan belajar seperti ini, lebih enak tatap muka langsung atau lebih mudah dengan cara membaca sendiri gitu mungkin atau dengan video eh, dengan special case yang kita hadapi pada semester ini. Saya harapkan teman-teman juga kita bekerja sama untuk, karena kita serba terbatas gitu ya. Saya juga terbatas, teman-teman juga terbatas di sana juga. Jadi saya harapkan dengan cara-cara seperti ini teman-teman tetap bisa belajar gitu. Dengan mengurangi rasa, aduh saya tidak bisa nih belajar dengan cuman video gitu. Nah, nanti saya harapkan teman-teman walaupun dengan video, walaupun dengan tulisan, walaupun tatap muka langsung, tapi kita bisa tetap belajar gitu. Nah, itu harapan kita. Cuman memang nggak mudah, saya juga tidak mudah, teman-teman juga pasti banyak kesulitan dengan kuliah online ini, tapi kita berdoa semoga semuanya segera selesai dan semoga kita bisa cepat bisa tatap muka kembali gitu ya. Saya juga berharap wabah ini segera selesai dan semuanya kembali seperti awal. Nah, semoga seperti itu. Ya, oke, kita lanjutkan saja materi kita hari ini. Saya harapkan responsi masih tetap nanti sama asisten. Praktikum di lab komputer diganti dengan praktikum di laptop masing-masing. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Materi yang akan kita pelajari dalam satu semester ini masih sama, dan kemungkinan sebelum UTS ini saya, nanti setelah UTS-nya Pak Herman gitu. Nah, untuk metode saya seperti ini. Saya nanti kurang paham jika Pak Herman ingin teman-teman melalui Zoom, melalui Google Meet atau seperti apa yang lain saya kurang tahu. Nanti coba kita komunikasikan lagi dengan beliaunya. Tapi untuk sementara dengan saya kita dengan metode seperti ini ya. Oke, materi masih sama. Kemudian manfaatnya juga kemarin kita sudah berdiskusi ya. Manfaat mata kuliah rancangan percobaan ini yaitu nantinya setelah kita selesai menyelesaikan mata kuliah ini, kita diharapkan dapat merancang suatu percobaan atau penelitian dan bisa
Dan kita bisa menempatkan perlakuan-perlakuan pada macam-macam lingkungan gitu. Jadi misal lingkungan A, oh lingkungan A ini cocoknya adalah rancangan acak kelompok, lingkungan B ini adalah cocoknya rancangan acak lengkap, atau rancangan bujur sakar Latin, atau mungkin oh ya ini bisa dipakai faktorial dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, saya harapkan teman-teman nanti setelah di akhir mata kuliah bisa bisa menelaah lingkungan dengan baik sehingga kalian bisa membuat rancangan percobaan dengan sangat baik seperti itu. Oke ya. Jadi sebenarnya rancangan percobaan itu kita mulai dari mana sih gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita melihat suatu lingkungan gitu ya, suatu lingkungan perairan karena kita objek yang akan dipakai untuk penelitian kebanyakan adalah perairan karena kita orang perairan gitu kan. Nah, entah itu perairan tawar, entah itu perairan umum. Perairan umum itu macam-macam ya. Perairan umum itu ada waduk, ada danau, oke, terus ada laut, pantai, pesisir, dan lain sebagainya gitu. Itu perairan-perairan umum. Nah, ketika kita melihat suatu alam, gitu ya, misalnya nih, kenapa sih kok ikan? Misalnya di Keramba nih, Keramba KJA misal. KJA yang letaknya di daerah A dan di daerah B, kenapa sih ikannya kok berbeda? Apa sih yang membuat perbedaannya? Padahal ini kayaknya lingkungannya sama deh. Suhunya kisarannya kira-kira bedanya di mana ya gitu. Oh, mungkin kalau di sini arusnya seperti apa ya? Mungkin arus nih yang bisa jadi faktor pembeda nih. Atau mungkin ini fitoplankton yang ada di dalamnya. Mungkin ya, karena fitoplankton itu kan produsen dari seluruh rantai makanan gitu kan. Awal mulanya kan dari fitoplankton gitu. Fitoplankton dimakan zooplankton, zooplankton dimakan ikan kecil dimakan ikan besar dan lain sebagainya dan seterusnya gitu. Nah, mungkin seperti itu. Oh, atau mungkin faktor-faktor yang lain mungkin ya. Kira-kira apa ya? Mungkin cahaya yang kurang atau mungkin oksigen gitu ya. Atau mungkin di sini terlalu tercemar gitu. Nah, ketika kita melihat suatu fenomena yang seperti itu bisa menjadi bahan dari penelitian seperti itu. Oke, ketika kita melihat suatu lingkungan yang seperti ini, ini tercemar banget ya. Itu di dalam lumpurnya itu ada apa ya? Karena itu ada clams gitu kan, biasanya kan? Iya nggak sih? Di dalam sini tuh biasanya ada loh makhluk hidup, ya kan? Nah, kira-kira makhluk hidup yang tinggal di sini tuh makhluk hidup seperti apa ya? Oke, kita penelitian eksplorasi namanya, observasional. Terus kemudian kalau misalnya gini, oh saya ingin mencari tahu nih karena di sebelah jembatan sini gitu ya, di sebelah jembatan sini ini ternyata dia makhluknya dia lebih besar-besar gitu. Kenapa yang di sebelah sini dia lebih kecil-kecil? Mungkin atau karena apa ya? Karena limbah, mungkin atau karena aliran sungai, karena di sini mungkin muara sungai seperti itu. Kira-kira kenapa? Nah, gitu. Jadi kita itu untuk awal mula dari suatu penelitian, gitu ya, sebelum kita rancang percobaan, kita ngomongin penelitian dulu. Awal mula dari kita penelitian itu adalah suatu kita melihat fenomena yang ada di alam dulu, gitu. Fenomena yang ada di alam, nggak hanya alam sih. Jadi misal kayak ada kalian nih punya kolam ya, misal punya kolam, ada kolam 10 kolam misal. 10 kolam ini kalian teman-teman bikin oke deh kita bikin pembenihan misal pembenihan lele gitu. Kenapa sih yang kolam ini survival rate-nya kecil, rendah gitu ya? Kenapa yang kolam ini dia tinggi gitu? Nah, kira-kira apa sih yang membedakan keduanya gitu? Nah, itu bisa menjadi satu penelitian sendiri.
Kalau misalnya untuk perikanan tangkap, misalnya, perikanan tangkap ini nih, kalau misalnya kapal segede ini, kira-kira nangkepnya apa saja ya? Kira-kira nangkepnya di mana saja ya? Ada nggak ya perbedaan kira-kira ketika dia nangkap di daerah A, di perairan A, dan perairan B? Kalau misalnya beda, apanya yang beda? Spesiesnya kah yang tertangkap? Atau mungkin jumlahnya kah? Atau mungkin waktu tripnya kah? Dengan jumlah, misalnya, oh ya hasil tangkapannya sama, spesiesnya sama, tapi waktu tripnya yang sini lebih lama dibanding dengan daerah B. Misal daerah A waktu trip 2 hari, dan daerah B waktu tripnya seminggu gitu misal. Ih, kenapa ya seperti ini gitu. Itu menjadi suatu pertanyaan tersendiri. Dan sebenarnya karena teman-teman di sini sudah semester akhir, jadi saya harapkan banyak main ke daerah-daerah yang mungkin potensial untuk dijadikan penelitian gitu. Sebenarnya kalau di Pangandaran nggak jauh-jauh gitu kan, karena kita ada di lingkungan pesisir gitu. Lingkungan pesisir yang ada banyak sekali spot-spot yang bisa kita gunakan untuk penelitian. Cuman kita harus melatih kepekaan terhadap alam gitu. Dia misal jadi penelitian itu mungkin bermula dari pertanyaan-pertanyaan yang nggak asing lagi seperti 5W1H ya kan, what, where, why, when, who gitu. Terus how gitu. Ya kan? Jadi apa sih ini? Ini sebenarnya apa sih? Oh, ini alat tangkap pursen gitu misal. Di mana ini? Oh, mungkin kalau pursen itu biasanya nangkepnya utara Jawa gitu kan. Oke, utara Jawa. Kenapa di utara Jawa gitu? Oh, mungkin karena arusnya nggak deras gitu. Oke, kapan ya kira-kira waktu penangkapannya? Oh, mungkin malam, mungkin siang. Dalam 1 tahun kira-kira sekitar 7 bulan, itu bulan apa saja ya? Nah, bulan apa saja ya? Nah, itu bisa menjadi suatu penelitian. Kira-kira pursen di utara Jawa yang nangkep ikan pelagis itu kira-kira waktu musim penangkapannya bulan apa saja. Nah, itu sudah menjadi satu pertanyaan sendiri. Kira-kira, oke, setelah mereka menangkap, kira-kira datang ke TPI gitu ya, datang ke TPI tempat pelelangan ikan, kira-kira yang membeli siapa ya? Juragannya siapa ya namanya? Tengkulaknya siapa ya namanya? Gitu. Nah, itu bisa menjadi suatu penelitian tersendiri gitu. Terus how? Bagaimana sih mereka bertransaksi gitu? Nah, itu menjadi suatu penelitian tersendiri. Seperti tadi yang saya bilang ke teman-teman, kalau misalnya ini what? Apa ini? Oh, ini benih ikan lele gitu. Di mana ini? Ini di daerah misalnya kolam-kolam ini ada di daerah dengan ketinggian berapa mdpl gitu misal. Oke, terus kemudian why? Kenapa? Oh iya, mungkin ini ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang-sedang gitu. Kira-kira kenapa ya gitu? When? Kapan? Who? Dan seterusnya gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya itu sudah harusnya ada banyak sekali pertanyaan yang bisa kita kembangkan dari 5W1H ini untuk penerapan penelitian gitu. Cuman sekali lagi jadi kita butuh kepekaan gitu. Kepekaan untuk melihat lingkungan. Ya. Jadi mulai dari yang kecil-kecil aja dulu. Misalnya nih, di depan rumah kalian ada cabai gitu kan. Ada yang kecil, ada yang besar. Kenapa ya gitu. Nah, itu penelitian gitu kan. Oke. Jadi penelitian itu sebenarnya mudah kita cari. Kalian nggak usah bingung-bingung gitu ya. Jadi cukup main, melatih kepekaan kita akan mendapatkan penelitian itu. Oke, ada 2 penelitian jenisnya, eksperimen dan non-eksperimen. Kalau eksperimen itu lebih ke tindakan coba-coba, dan non-eksperimen itu lebih ke survei dan pengumpulan data.